OS Info Indonesia kali ini kita kehadiran tamu istimewa. Mereka adalah pecinta lingkungan, aktivis lingkungan di Sumatera Selatan. Langsung saja kita berkenalan dengan Bang Arlan dari Perkumpulan Sumsel Bersih dan Bang Ali Goy dari Yayasan Depati yang memang membidangi soal lingkungan, budaya dan masyarakat. Mungkin kita tarik langsung aja ke nasional. Ini kan lagi heboh terkait soal isu rempang, rempang dan paldas mungkin ya. Nah, yang lagi heboh rempang. Pandangan dari aktivis lingkungan terhadap rempang ini seperti apa? Ada solidaritas apa yang sudah dilakukan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan kawan-kawan untuk rempang ini hari Kamis nanti itu akan melakukan aksi solidaritas untuk masyarakat adat yang ada di Rempang. Kenapa kita melakukan aksi ini? Pertama, Palembang ini adalah hulunya Melayu bagi masyarakat Melayu yang ada di Nusantara. Hulunya Melayu ini berarti cikal bakal Melayu itu ada di Palembang. Nah, atas dasar itulah kita melakukan solidaritas terhadap masyarakat adat yang ada di Rempang. Kalau nggak salah ada 16 kampung adat yang kampung tua yang ada di Rempang. Mereka terlepas sekarang sudah ada deal dengan Menteri investasi Bahlil ya. Itu menurut kita tetap mendorong kampung-kampung mereka ini jangan dipindahkan atau dihancurkan. Karena inilah kalau skema Eco City dia kan memadukan lingkungan dan kota. Nah, sementara mereka berada di sini sudah lama, sebelum Indonesia merdeka 1834 mereka sudah ada di Rempang, dan mayoritas dari masyarakat adat di sana itu pekerjaannya nelayan. Nah, kalau dipindah, apalagi ada isu mereka akan dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi dari nelayan dan petani. Hitungannya kalau tempat tinggi kan jadi mereka tadinya biasa mancing, lempar jala, tahu-tahu disuruh nyangkul. Nah, ini kan sudah merubah pola hidup, pola mata pencarian. Kejadian-kejadian ini bukan hanya di era Jokowi ini, bukan hanya Rempang, tapi ada Wadas ya, ada Wadas, ada yang lain. Pendekatannya harusnya melakukan pendekatan yang humanis, tapi ini pola-pola orde baru kok kayaknya timbul lagi, mengedepankan tentara dan polisi di depan. Kalau Bang Arlan seperti apa pandangannya terhadap rempang dan isu-isu lingkungan nasional lainnya? Terkait isu soal konflik di Rempang itu begini, pada dasarnya investasi itu yang selayaknya tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Namun pada kenyataannya masyarakat ditindas atas nama investasi. Itu menurut saya ada yang salah. Ketika investasi diizinkan, diloloskan izinnya secara mudah oleh kementerian, namun masyarakat yang tinggal dari tahun 1834 malah dizolimi, malah mau diusir dari kampungnya, dari tempat mereka lahir secara turun-menurun, ya kan, demi investasi. Ya, pertanyaannya ada apa?
di kementerian ini gitu. Nah, bicara soal pemerintahan, tujuan pemerintahan itu adalah kembali lagi ke masyarakat tadi, adalah bagaimana cara mengayomi masyarakat, bagaimana mensejahterakan masyarakat. Namun pada kenyataannya seperti yang kita lihat sendiri, masyarakat merasa dizolimi, masyarakat disuruh angkat kaki dari kampung halamannya, dari tempatnya lahir, tempatnya mereka mencari makan, tempat mereka hidup. Ya, kita tidak menolak pembangunan, kita tidak menolak investasi. Kalau tujuan investasi, tujuan pembangunan itu untuk mensejahterakan masyarakat. Namun pada kenyataannya banyak, bukan cuma di Rempang, banyak di daerah-daerah lain di Indonesia ini melakukan pembangunan, menarik investor cuma untuk kepentingan oligarki, kepentingan oknum-oknum pengusaha. Namun penduduk asli mereka tindas, mereka usir. Penduduk asli harus kehilangan tempat tinggal mereka. Ya, menjadi tanda tanya, ada apa di pemerintahan sekarang? Solidaritas apa nanti yang akan diberikan rekan-rekan aktivis lingkungan ini untuk ini dari kawan-kawan selain aktivis lingkungan juga kawan-kawan budayawan, seniman. Aksi kali ini beda kita lakukan. Biasanya kita melakukan aksi ke kantor gubernur dan DPR, tapi ini kita melakukan aksi di Bukit Seguntang. Bukit Seguntang ini simbol Ulu Melayu. Cikal bakal Ulu Melayu itu ada di Bukit Seguntang. aksi apa yang akan dilakukan, Bu? Teatrikal, yang jelas solidaritas kita untuk memperkuat kepercayaan diri kawan-kawan yang ada di Rempang agar kuat menghadapi tekanan-tekanan baik dari Pemda, aparat keamanan, dan agar mereka kuat untuk menjaga tanah leluhur mereka. Rencana kapan? Kamis ini. Kamis ini. Besok ya? Kamis tanggal 21 ya, 1 September 21 jam 10 ya. pagi ya? Iya, sengaja kita melakukan aksi ini agak beda karena kawan-kawan lain kan sudah meskipun kita ikut terdalam, tapi ini agak unik. Kita mengadu ke penguasa tanah Melayu, Bukan ke pemerintah. bukan ke pemerintah. Pesan yang akan disampaikan dari aksi ini apa? Iya, moral nih, kita itu kan Palembang Ulu Melayu. Bahwa pesannya bahwa kawan-kawan Melayu yang ada di sana tidak sendiri. Masih ada saudara tuanya di Palembang membantu kawan-kawan Melayu yang ada di Rempang. Nah, simbolnya itu tadi pertahankan tanah leluhur dari bentuk apapun, tekanan apapun, termasuk kalau saya bilang ini penjajahan dengan nama invasi. Ya, model baru. Dulu Belanda, sekarang negara sendiri. Keberpihakan ini pemerintah terhadap lingkungan ini, kalau pandangan Bang Arman seberapa besar? Bicara soal keberpihakan, ya kembali lagi, keberpihakan pemerintah ini seharusnya pemerintah itu berpihak kepada masyarakat, kepada rakyat. Di momen ini kita mau kepada Presiden Jokowi itu seharusnya Presiden Jokowi lebih pro kepada rakyat, lebih pro kepada masyarakat lokal,
ketimbang investor. Nah sekarang dan solusi dari kawan-kawan aktivis lingkungan agar investasi tetap berjalan tapi masyarakat di Pulau Rempang juga dan Melayu khususnya juga tetap hidup tenang, itu apa yang sudah akan ditawarkan? Ya kalau Gimana? dari kita simpel itu. Kalau saya tuh pertahankan kampung lama, tetap dipertahankan kampung lama. Ya kalau mau dibagusin ya dikasih modal biar kelihatan bagus. Dibagusin itu tempat. Jadi mereka untuk mencari penghidupan tidak susah lagi. Karena mereka sudah tahu di mana letak udang, letak ikan, letak hewan laut yang lain yang layak dijual, mereka tahu di mana posisinya. Tapi dengan mereka direlokasi atau dipindah, itu kan mereka akan penyesuaian jadi butuh penyesuaian untuk di daerah baru ini. Nah, biarkanlah mereka tinggal di situ. Apalagi ini Pak Jokowi kan pernah merasakan bagaimana sakitnya digusur. Itu berulang-ulang Pak Jokowi ngomong itu, nggak enak digusur. Nah, begitulah nasib orang-orang ini ya harus didengar oleh Jokowi. Ya, saya kecewa. Saya pendukung Jokowi. Kecewanya di situ. Saya banyak dari awal saya sampai benar-benar berdua itu dukung Jokowi. Tapi di akhir-akhir ini kok perasaan yang pernah dia rasakan ketika digusur itu kayaknya abaikan. Nah ini permintaan pendukungmu ini Pak Jokowi. Tolong jangan direlokasi itu dengan atas nama investasi. Kalau Anda ngomong, kalau Pak Presiden ngomong ini ke Menteri, pasti Menteri akan ngomong. Karena Menteri adalah petugas Pak Jokowi untuk membantu Pak Jokowi dalam membangun Indonesia. Janji Pak Jokowi akan meningkatkan taraf hidup masyarakat adat. Buktikanlah, ini saat yang paling bagus untuk buktikan itu. Untuk Pak Jokowi misalnya.